yang hari ini kita mulai saja sambil menunggu yang lain mungkin masih rebahan atau lagi masih kuliahnya belum selesai, kan ada kuliah itu ya, kuliah pilihan ya. Baik, kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih. Kita mulai hari ini. Kemarin kita sudah sampai kelompok berapa ya Mbak Mas ya? Kelompok 7 sudah kemarin bahas ini. Halo? Kemarin sepertinya yang kelompok 7 sudah Pak, yang sudah. Itu. Membuat gambar ya? Iya. Oke, kelompok 7 kan berarti buat plot. Jadi kita diajarkan buat plot. Jadi saya ulang lagi. Kalau sebelumnya saudara kan mengerjakan function, terus buat plot. Kalau saudara functionnya plot itu, plot gitu kan, dari membuat gambar, itu bahkan pakai function, nulisnya kan plot 3D atau plot apa gitu ya. Plot itu, kalau function itu, kalau yang sudah jadi itu berarti kita menggunakan plot saja. Plot dari mana? Yang dibuat oleh programnya, nah, atau yang sudah ada ya, atau library yang sudah ada di mana, di Octave-nya, atau yang ada di SQL Lab-nya, atau yang ada di Python. Nah, yang kita kerjakan kalau function, jadi itu membuat fungsi sendiri, misalnya fungsi penjumlahan, fungsi perkalian, atau fungsi apa saja, pembanding dan lain-lain. Nah, itu kita bisa kerjakan di contohnya pakai membuat function sendiri. Kalau yang plot itu kan kita ngambil function. Nah, sekarang kelompok 8 ini kita akan mencoba menggabungkan dari kemampuan dari hal-hal yang sudah ada di kelompok 1 sampai kelompok berapa? 7, kita terapkan ini di mana? Di soal-soal komputasi. Beliau ngasih contoh bagaimana. Ayo monggo kelompok 8 untuk menunjukkan hasil diskusinya. Silahkan Mbak. Kelompok 8 itu ada Mbak Natasha, Mbak Rini, Mbak Yolanda. Oke. Ya, saya juga buka file Octave saya. Terus saya kasih catatan, monggo Mbak Natasha, nanti saya coba ini kan, saya bantu untuk menjelaskan konsep numeriknya, gitu ya. Baik, saya mulai nggih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Natasha, Rini, dan saya sendiri Yolanda. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai contoh penerapan metode Euler pada Octave. Untuk deskripsi soalnya sendiri yaitu diberikan contoh kasus fisika yaitu sistem osilator harmonis sederhana. Sistem terdiri atas benda bermasa M yang diikatkan secara horizontal ke pegas dengan konstanta K. Ujung pegas yang lain terikat pada dinding. Sistem berosilasi secara harmonis sederhana. Bagaimana grafik gaya pegas tersebut? Untuk persamaannya, kita telah mengetahui bersama bahwa persamaan gaya yaitu F sama dengan M kali A dan F sama dengan min K dikalikan X, sehingga didapatkan A sama dengan dP per dt, sehingga A yaitu min K per M dikalikan X, di mana A merupakan turunan kedua dari posisi terhadap waktu, atau A sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat, sedangkan K merupakan konstanta pegas dan M merupakan massa pegas. Dengan pendekatan Euler, maka
didapatkan dua solusi, yaitu yang pertama mengenai posisi, di mana xn plus 1 sama dengan xn plus h kali v. Kemudian solusi yang kedua yaitu mengenai kecepatan, di mana Vn plus 1 sama dengan Vn plus Ha, di mana H merupakan delta T. Nah, untuk selanjutnya langsung ke oktavnya. Maaf, ini hanya screenshotannya. Yang pertama kita nuliskan di sini adalah untuk variabel waktu dimulai dari T0 dan T maksimalnya adalah 2 kali Pi. Lalu hanya kita tentukan yaitu 0,00001. Sebenarnya kami juga masih bingung sih Pak, kayak untuk menentukan ini gitu. Ini cuma lihat di YouTube Pak. Ya, siap, enggak apa-apa. Lalu coba dijelaskan, latihan jelasin maksudnya gimana. Lalu kita tentukan K-nya yaitu konstanta pegas yaitu 10, terus masanya 0,1, X-nya 0,2, lalu V sama dengan 0, dan A sama dengan min K per M dikali X dari persamaannya tadi. Lalu setelah itu langsung digambar di grafiknya jadinya seperti ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan biar urut ya Mbak ya. Saudara bisa buka ini. Kita buka apa itu? Programnya bisa di zoom in enggak? Diperbesar. Ayo program yang jenengan tadi bisa diperbesar dulu. Halo. Nah, oke. Nah, oke. Berarti kalau kita mulai ya start T0 T sama dengan 0 sama T max sama dengan 2 kali Pi, terus sama dengan H sama dengan 0, sekian, N sama dengan sekian, K sama dengan Z, XP, YP. Ini maksudnya apa? Ayo. Menurut saya untuk mendefinisikan besaran-besaran yang sudah diketahui di awal Pak. Ya, berarti sebelum jenengan bercerita ini, kita harus tahu teorinya Euler itu seperti apa. Masih ingat metode Euler teorinya gimana? Di buku yang saya kirim itu kan ada toh Euler method. Halo, yang buku yang pernah saya kirimkan itu ada Euler method. Ya, Euler method itu seperti apa? Bisa diceritakan. Jika ada sebuah persamaan, gitu kan harus dicari Eulernya dulu. Samaan Eulernya seperti apa? Metode penyelesaian numerik secara Euler. Ada yang bisa?
saudara yang dicari adalah persamaan Euler-nya dulu. Metode matematika Euler itu seperti apa? Gitu ya. Kemudian kalau sudah dapat metode Euler-nya baru diturunkan ke persamaan Pegas, ya kan? Kalau ini berarti kan kondisinya T sama dengan 0 sama T maksimalnya kan 2pi. N maksimal sama dengan T max dikali T dibagi H. Nah, ini menyangkut berapa iterasi yang akan dipergunakan. Hanya adalah berapa titik yang akan diambil. Makanya sebelumnya Pak Fauzi ngajarin yang Euler seperti apa, Mbak? Bisa ditunjukkan slide-nya? Nah, oke, kalau enggak, tunjuk. Saya bukakan ini ya, tugasmu ya Mbak ya. Pertama kan jenengan ini menggunakan persamaan F sama dengan M kali A. A-nya adalah turunan dari turunan kedua dari kecepatan, dari dapatnya dx kuadrat per dt kuadrat. Ya. Kemudian, gitu kan, ya kan? Saudara yang pertama sudah mendapatkan fungsi dy per dx-nya. Betul nggak, Mbak? X kuadrat, X turunannya. Terus kemudian, kalau mau membuat fungsi Euler jadi xn plus 1, ya, itu harus tahu dulu fungsi Euler, deret Euler-nya seperti apa. Euler itu ada Euler maju, ada Euler mundur. Udah pernah dapat yang ini belum? Saya coba ya. Pak Fauzi kan ngajari teorinya gini toh. Kalau ada sebuah persamaan ini yang biru ini, halo? Bisa difahami? Jadi yang jenengan tadi kan X0 ini kan posisi 0. Kalau X1 berarti kan persamaan ini sampai X1 berarti kan ditambah dengan HH adalah nilai ketelitianmu. Saya lihat tugasmu ini. Nah, samalah ke sini. XN plus 1 artinya saudara adalah posisinya ditambah HF. H itu adalah tingkat ketelitianmu ini. Ini yang kecepatanmu ini. Makanya ini lihat ke sini, H lebarnya ini berapa? Antara X0 sampai X1. Ya toh? Kemudian nanti terus Vn, nah ini kan posisi X-nya. Ini adalah kecepatan Vn plus 1 juga sama, Vn plus 1 sampai dengan Vn plus H kali A. A-nya apa nih? Percepatan ya? Halo? Iya, Pak, percepatan. Kecepatannya. Jadi saudara dapat Xn sama Xn plus 1 nanti ini ngitungnya otomatis, komputernya yang akan ngitung. Kalau saudara lihat ini di zoom-nya. Ini zoom in, sebentar zoom in. Ini nggak kelihatan ya. Sebentar. Nah, jadi misalnya ini saudara harus tahu T0, T pada posisi 0. T maksimalnya adalah 2pi. Kenapa 2pi? Berarti ini T maksimalnya berarti dari posisi ini sampai berapa lebarnya, berarti berapa range-nya sampai ke X berapa ini, Mbak.
Jadi yang perlu disampaikan di sini adalah pertama saudara harus mengetahui fungsi persamaan Eulernya dulu seperti apa. Setelah dapat fungsi persamaan Eulernya, baru jenengan definisi diterapkan di osilator harmonis yang saudara case-mu adalah case osilator harmonis. Itu contohnya. Jadi saudara harus pertama mencari mengetahui dulu teori Eulernya dulu. Misalkan seperti ini, Euler itu, jadi kalau saudara mau membuat sebuah persamaan ini dari 0 sampai Y kan berarti gini dipecah kecil-kecil gitu loh Mbak. Mecahnya ngitungnya itu berdasar nilainya adalah sesuai dengan lebar dengan H yang jenengan tetapkan. Kalau hanya semakin kecil ya dia akan semakin teliti. Kurvanya fittingnya semakin bagus gitu. Nah misalkan ini ada persamaannya, misalkan Y aksennya berapa, berarti ya ini sama, Y aksen sama dengan Y min X. Ketika Y sama dengan 0, nilainya adalah setengah, ya tinggal kita inputkan YN plus 1 berapa, berarti YN ditambah ketelitiannya 0,1, misalkan sudah ada persamaannya, ini kan berarti 0,1 dikali YN min XN. YN min XN ini diperoleh dari mana? Berarti Y pada posisi sebelumnya. Artinya, gini lihat di sini ya. Ini kan Y, ini kan F X0 sama dengan Y, fungsi X0 Y0. Kalau X1 berarti fungsi dari X1 Y1. Fungsi seperti itu. Jadi fungsinya ya tinggal kita cari yang angka sebelumnya. Nah, biasanya jenengan ngitungnya dari metode ini kita hitung satu-satu kayak metode tabel. Nah, kalau programming jenengan langsung otomatis ini. Nah, ini misalkan posisinya Y1 misalkan ini kan nanti kita hanya menentukan pertama saudara menetapkan nilai T0, T maksimal. T maksimal itu arah maksimalnya sampai berapa. Ini sampai X berapa, jadi ada persamaan sampai berapa. Terus kemudian H itu adalah ketelitianmu, jarak antara ini itu ya. Terus kemudian N itu artinya jumlah iterasi, jumlahnya berapa, ini kesini kan 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Berarti N, cara ngitungnya N berapa? X maksimal dikurangi ini bagi dengan jumlah nilai hanya ketelitiannya. Misalkan saudara akan menghitung iterasinya dari 0 sampai 100 gitu kan. Terus tergantung nilai hanya. Kalau hanya sama dengan 10 berarti kan 0 100 dikurang 0 dibagi 10 berarti jumlah perhitungannya ada 10 iterasinya. Artinya jumlah tabelnya ini ada N-nya 1 sampai 10 untuk menentukan nilai N-nya. Sama dengan yang saudara kerjakan dulu dengan Pak Fauzi di sebelumnya. Namun itu kita hitung secara manual. Gitu ya. Yang pakai Excel sebelumnya kan hitungnya pakai Excel ya Mbak ya? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Ya. Jadi sebelumnya ngitung seperti kan jangan pakai Excel. Kalau ini program yang hitung, kita nggak perlu menghitung lagi. Nah, kita cuma buat programmingnya supaya bisa. Nah, tinggal kita masukkan ini K, nilai ini konstanta yang K ini konstanta semua. XP itu kita definisikan X1. Nah, udah kita coba hitung di sini. Nah, kalau dari sini saudara membuat flowchartnya kira-kira bisa nggak? Saya kasih tangan nih, siapa yang bisa membuat flowchartnya ini dari gambarnya Mbak siapa ini? Kelompok ini silahkan, ayo ada yang bisa membuat flowchartnya, ayo dibuat flowchart dulu aja, monggo. Sama programnya dikirim Mbak, nanti saya coba run dan coba ganti-ganti. Ayo monggo, ini tantangan yang mau membuat flowchartnya. Saya tunggu 5 menit, ini 5 menit untuk flowchart. Silahkan pakai tulis tangan juga boleh dulu.
Oke, ada yang sudah bisa membuat flowchartnya, silahkan.
Ada yang bisa membantu membuat ininya, flowchartnya, silahkan. Monggo, tantangannya. Mosok ditunjuk. Halo, ayo, silahkan. Sekarang dibantu ya, tunjukkan data yang masih berhubungan dengan ini, apa? Dengan persamaan ini, persamaan apa ini? Pegas ya ini ya ceritanya. Jadi saudara ada fungsi T, TT sama fungsi M sama fungsi Y ya. Begitu nggih? Fungsi Y itu hubungannya M, jadi T sama M. Ini fungsinya ada dua, T sama M. Oke, kita akan kok salah saya. Fungsinya adalah 2 sama dengan X K F X. A itu fungsi percepatan, terus T itu fungsi waktu. Ya, itu HP ku laptop ku tidak apa-apa ya, asal record rekam. X sama Y sama dengan fungsi X. Oke. Terus Y sama dengan fungsi X. Oke. Nah, sekarang ada nggak Mbak? Lihatkan saya ke fungsi awalnya ini. Ya, saudara kan saya tunjukkan ini ya. Ini nggak ada yang bisa bantu buat ini flowchartnya. Halo. Jadi yang pertama ini bagian yang awal itu adalah untuk membuat kondisi awal. Jadi open office office drawing. Rewrite Jadi yang pertama ini biasanya kalau kita buat flowchart, ini adalah untuk mengetahui kondisi awal kita, variabel-variabel yang berhubungan dengan masukan atau inputnya seperti apa. Jadi biasanya saya, ini awalnya biasa start gini kan, terus nanti ini adalah proses kondisi awal. Jadi saudara diminta untuk masukkan kondisinya.
tunjukkan. Saya copy dulu softwaremu, programnya Anda. Nah, ini saya tulis di sini. Oke. Oke, saya tunjukkan pakai ini aja deh ya. Kita sebelum buat program, orang biasanya adalah membuat flowchart. Nah, biasanya saya ada beberapa orang pakainya apa? Microsoft Visio itu gampang. Lebih mudah untuk di ini ya. Namun bayar. Kalau mau yang free, saudara bisa pakai OpenOffice atau LibreOffice atau yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh yang nggak berbayar. Oke, ini saya coba buatkan ininya. Buatkan contohnya ini. Nah, ini softwarenya, program Anda yang saudara buat adalah ini ya. Nah, kita mendefinisikan bagian awal. Biasanya orang buat flowchart itu mulai bulat ini artinya start gitu kan. Start kita tuliskan di sini. Ini artinya start gitu kan, ditulis biasanya start. Start. Ininya. Oh, description. Oke. Kemudian kalau start sudah, nanti saudara baru mulai membuat kondisi-kondisi awal. Kondisi awalnya seperti apa gitu ya. Misalkan variabel input atau variabel read. Variabel apa? Variabel yang ini nulisnya pakai ini. Nah, yang kita tulis di sini apa? Jadi kondisi teks. Nah, ini misalkan tulisnya T sama dengan 0 to max. T sama dengan 0 to berapa ini? 2 PI. H sama dengan berapa? 0, bla bla bla. K sama dengan berapa? Ini variabel-variabel input ada di sini semua. Gitu ya. Setelah saudara input ini, maka masuk ke proses selanjutnya, membuat proses atau statement. Biasanya kita bisa membuat statementnya pakai ini. Statement apa? Ini kan saudara ada ini N sama dengan berapa tadi kan? Ini boleh dibuat sini. Untuk N-nya apa? Yang ada persamaan X sama dengan XH atau apa? Gitu ya. Oke? Atau saudara juga bisa membuat untuk decision yang kemarin kan ada if then. Wah, ini kok nggak ada. Sebentar. Kalau if then pakainya ini kan. Terus kemudian saudara bisa menuliskan loop
atau if then pakai gini. For. Ini saudara bisa nulis di sini. Ini for i, for n, ini for-nya kan ini ya, for i sama dengan 2, to bla bla bla, maka ngapain? Ya kan? Saudara kan looping ini kan, ngitung persamaan ini, berarti buat kotaan yang kayak gini, di sampingnya boleh. Ya kan? Nah, tulisnya di sini. Jadi untuk I sama dari berapa sampai berapa, saudara kerjakannya ke sini, tambahin looping untuk ini. Proses ya, proses persamaan matematikanya. Persamaannya apa? Print looping. Jadi misalkan atau proses looping pakai persamaan apa ini? Disuruh ngapain itu? Ini kan persamaanmu. Untuk I sama dengan N, maka X sama dengan X kali H kali V. H-nya berapa, V-nya berapa. Ini juga sama. A juga sama. K, H kali V. Sebenarnya persamaanmu itu mulainya hanya ini, Mbak. YP, YPI kali T. T-nya berarti 1, 2, X-nya 0,2. Ini kok nggak ada persamaannya ya, Mbak ya? Halo, yang punya kelompok 1, yang punya jenengan ini kok nggak ada persamaan yang di inputnya ya, Mbak ya? Oh iya Pak, mungkin harusnya ditambah persamaan untuk mencari posisinya itu ya Pak, sama waktunya. Ya, Nanti kan sama itu. Persamaan apa? Persamaan dasarmu ini loh. XN sama dengan X kali H. Kan padahal kamu kan mau persamaannya adalah A fungsi K kali K per X. X-nya kan berubah-ubah X1, X2, X3 dan seterusnya kan. Jadi ketika I sama dengan 1, berarti kan X-nya kan apa, X1 kayak gitu. Ini ada yang kurang pas ini. Dicoba di ini kan dulu, Mbak. Jadi kalau ini misalkan saya rubah data dari jenengan, nilai hanya saya ganti gitu ya. Jadi untuk apa, ketelitiannya kita ganti, itu harusnya akan berefek pada lebar dari ininya kan. Namun ini nggak ada ininya yang Euler Anda ini. Gitu. Jadi ini mohon diperbaikinya gitu. Jadi nggak usah cari yang contoh-contoh sulit gitu kan. Sederhana dulu, kita coba bandingkan dengan apa, contoh kasus yang saudara kerjakan pada apa, pada mata kuliah sebelumnya aja yang apa, metode Euler yang sebelumnya gitu. Jadi kan itu Pak Fauzi kan udah ngitung untuk X turunan 1, turunan 2, dan turunan sekian itu kan. Yang kemarin saya pernah ditunjukin pakai Excel, ada yang bisa nunjukin itu? Kemarin itu saya ditunjukkan pakai Excel-nya. Nah, itu aja yang diselesaikan. Kita coba menghitung gitu ya. Nanti dijelaskan ininya. Oke. Jadi PR-nya kelompok 1 nanti semua kelompok 1 sampai 8 saya kasih apa?
PR ininya, revisi persamaan untuk revisinya dulu, baru bisa diinikan gitu. Jadi ini yang punya jenengan ini harus didefinisikan, ada di X sama dengan berapa itu, posisinya dulu ditentukan, terus posisi sekian, nanti gesernya seperti apa, fungsinya, fungsi Y sebagai fungsi X-nya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau itu bisa kita kerja, bisa untuk ini. Dan jangan lupa ditulis dulu teori apa? Teori Euler-nya. Teori Euler-nya itu seperti apa? Kalau sudah dapat teori Euler-nya, baru kita terapkan kalau ada persamaan Y sama dengan apa tadi? Persamaan pegas fungsi apa tadi? Kx tadi, gitu. Nah, Y karena yang punya jenengan ini fungsinya itu kan hanya itu memasukkan apa? Saya lihat programnya lagi. I sama dengan, kita coba baca lagi ya programnya, saya masih penasaran ini karena tidak ada ininya. Jadi ini T sama dengan 0 kan berarti fungsi awal, kondisi awal. T maksimalnya 2pi. H itu lebar daripada apa? Setiap iterasi itu lebarnya berapa? Ini kan 0,01 sampai gitu kan. Kalau 0,1 T maksimal berarti 2 kali pi dikurangi 0 dibagi H. Ini hasilnya berapa? Jadi N-mu itu nanti akan diperoleh nilai ini. Itu ya, dari sekian sampai N ini. Terus K ini semua, terus nilai A-nya A sama dengan K dikali X. K-nya ada, M-nya ada, X-nya 0,2. Oke, masuk ya. 0,2. XP1 sama dengan I ya. Berarti XP2 sama dengan ini. Kalau XP1, XP2 T sama dengan berapa ini? Oh, bisa. Libur nyata. T sama dengan T0 kali libur. H. Libur. XP itu sebagai fungsi T kali H. Hanya atas T. Iyalah. T-nya ini T awalnya 0. Ini kayaknya kurang di sini. Ini kayaknya kurangnya di sini. Jadi ini T2 naik T1 dikali H, masuk gitu Mbak. T3 masuk terus. Terus X kali HV. Nah ini agak membingungkan di sini persamaan ini. Jadi mohon di ini kan, ini ikut persamaan mana kan, padahal saudara mau merubah, ngikutmu kan tadi persamaan di awalnya adalah yang fungsi kecepatan. Fungsi kecepatanmu mana ini? Fungsi kecepatan. YP ini Mbak ya, yang fungsi kecepatan ya? YP nanti di situ di grafiknya menggambarkan posisi Pak, posisi yang sumbu X waktu, yang sumbu Y posisi. Sumbu Y-nya posisi, sumbu X-nya waktu. Berarti X-nya itu posisi waktu, Y-nya posisi. Y kan sebagai fungsi X ya. X-nya kan ini, H kali V. Berarti X-nya itu tetap. Nah, turunnya. Nah, ini agak ini ya, dari persamaan awalnya agak membingungkan saya ini. Ya nanti besok saya coba lihat, dengan coba revisi dulu itunya ya. Urutan dari dibuat flow data dulu biar gampang, terus baru fungsi ini X sama dengan H kali V. H kali V kan ini untuk apa?
nilai ketelitiannya V itu adalah kecepatan ya. V0 berarti ini kondisinya 0. V sama dengan 0. Jadi X-nya 0. Sebentar, saya coba lihat hasilnya. Juga 1 sampai 7. Oke. Karena hasil handlingnya tidak ada perubahan di situ. Udah, nanti ini bisa saya ini kan lagi, nanti saya coba running lagi yang ini. Sama ditambahi teori Euler-nya Mbak ya, biar kita tahu Euler-nya seperti apa. Nah, oke, ini 0,2. Ini hanya menunjukkan ketinggiannya 0,2. Kalau kondisinya ini, oh, hanya itu fungsi redamanmu ya Mbak, ini ya Mbak ya. Halo? Jadi H itu menunjukkan fungsi redaman Anda. Oke, nanti saya coba ini kan dulu ya. Jadi yang fungsimu ini nanti saya sampaikan, kasih catatan di ininya. Sama jenengan coba buat flowchart-nya sama teori Euler-nya ditambahkan. Oke, mungkin itu untuk kelompok berapa ini, kelompok 8. Sekarang untuk tugas 2 kita akan diskusikan. Tugas 2 yang kelompok 1 kita coba buat persamaan yang gampang, itu nggak susah. Hasilnya gimana, saya mau lihat hasil dari kerjanya, diskusinya teman-teman. Ini saya lihat di Google Classroom-nya sebagian sudah mengumpulkan gitu ya. Jadi nanti kita akan diskusikan. Monggo kita mulai dari kelompok berapa ini ya yang sudah mengumpulkan. Tugas 2, oh sudah pada 19 orang sudah mengumpulkan. Silahkan, salah satu perwakil kelompok 1 itu ada namanya siapa? Mbak Mutiah, kemudian Raga, terus satu lagi siapa yang ini kelompok 1 ya. Silahkan salah satu atau salah 2 atau ketiganya nanti kita akan diskusi, monggo untuk menjelaskan hasil diskusinya. Hasil kerjaannya masing-masing ya. Siapa yang mau lebih dahulu mempraktekkan, itu kan nggak terlalu susah tugasnya. Yang sudah mengumpulkan nih ya, saya lihat. Oke, Mbak Mutiah, monggo. Ini ada, ini kan Mbak Mutiah ada. Salah kan itu ada berapa ya gambarnya Mbak ya, coba salah satu dulu dipraktekkan. Coba Mbak. Dalam? Ya, yang satu dulu, yang gambar satu dulu. Coba ditunjukkan.
running. Salah satu aja. Ya, itu sin. Bisa diceritakan ini mau mengerjakan apa? Ini grafik terhadap X. Grafik terhadap Ya, tugasnya gimana itu bunyi tugasnya? untuk sumbu X-nya itu untuk waktunya, kemudian Y-nya untuk jarak. Tugasnya itu saudara diminta ya sumbu X tetanya sama 5pi per 12 radian. Bisa ditunjukkan, Mbak? Pi per 12 radian. Berarti 5pi kali 12. Berarti kalau persamaan itu emang hasilnya seperti itu, Mbak? 1,307 untuk Itu apa enggak? Aktualnya seperti itu enggak? Ini kok sama plek loh kerjaanmu, kerjaannya siapa ini? Kelompok 1, kenapa enggak divariasi kalau satu orang beda? Terus saya misalkan deh, gini Mbak siapa ini? Saya minta sumbu X-nya itu, coba sumbu X-nya yang di grafikmu diganti. Itu tulisannya adalah X1, misalkan ya, saya minta diganti sumbu X-nya adalah ditulis sumbu X dan Y-nya tulis sumbu X-nya adalah waktu dalam kurun detik, Y-nya adalah ditulis sumbu X. Monggo. Oke, ya udah, terima kasih. Sekarang kelompok 1 yang lain bisa ditampilkan. Iya, Pak. Siapa? Benar, Pak. Ini baru persiapan. Mbak Raga, terus yang satu lagi siapa? Kelompok Cuma 1 itu berdua, berapa? Oh, cuma berdua, ya sudah. Sekarang sumbu Y-nya, Mbak. Kan itu T fungsi sebagai sumbu terhadap waktu sama terhadap ini. Kayaknya salah deh. Ini laptopnya agak itu, Pak. Benar, saya coba dulu. Ini Ya. kenapa? Sedikit lama. Ya. Jadi besok kalau mengerjakan itu walaupun soalnya sama, nggak harus jawabannya sama. Plek ini yang beda cuma namanya doang ini kan. Programnya ditulisnya urutannya sama istilahnya ini kan. Ya di setiap orang kan punya kreasi masing-masing ya. Jadi ya silahkan ditulis berbeda nggak apa-apa. Ini kan punyanya Mbak Raga sama Mbak siapa ini? Mbak Mutiah ini sama ini urutannya. G sama dengan 9,8 urutannya sama V0, GT apa? Theta 0, Y sama dengan 0 kan bisa dibuat nama sudutnya bisa variasi. Gitu nggih.
Nah ini kan sumbu X terus sumbu Y-nya, loh salah itu Y-nya tampilannya. Harusnya persamaan percepatan gravitasi kan bukan seperti itu toh hasil akhirnya Mbak. Pripun Pak? Kalau jenengan di fisika dasar 1 gitu kan, hasil persamaannya kan bukan kayak gitu toh. Untuk plot Y-nya masih salah Mbak ya, yang ketinggian.
Oke, Pak. Ini sudah terlihat. Ini untuk grafik yang kedua. Ini jujur Pak, saya masih bingung di plotnya. Soalnya kemarin untuk pembuatan grafiknya tidak berhasil gitu Pak. Untuk yang ini. Maaf, belum saya nyalakan ya. Jadi nanti jenengan tinggal buat fungsi T itu sebagai fungsi, bukan sebagai jenengan masukin input satu-satu. Gitu Mbak. Ini masih nggak berhasil nih kelompok 1. Ya. Oke Pak. Nah, jadi nanti P-nya itu sebagai sebuah fungsi, ya kan? P sebagai sebuah fungsi, waktu fungsi dari 0, ya kan? Naik setiap 0,1 nggak perlu dinaikkan kayak gini. Jadi kan coba saya lihat dengan ya, T sama nggak perlu nulis T sama dengan 0. T sama dengan titik 2, 0,1, titik 2, 10. Gitu. Terus nanti persamaanmu langsung masuk jadi T, bukan angka, langsung masuk T. T-nya nanti akan digantikan oleh fungsi yang tadi yang ada di situ. Gimana? Paham? Nggih Pak, paham. Berarti ini diganti nggih Pak. Untuk T-nya salah gitu. Ya, T-nya salah. T-nya itu, jadi kita kalau programming itu nggak perlu masukin nilai angka T-nya satu-satu. Itu persamaannya langsung tinggal sedikit aja itu dengan paling atas. Itu di persamaannya di delete semua itu udah T sama D. Jadi kan tinggal masukin fungsi ini aja. Itu udah bisa, udah jalan. Tinggal masukkan kayak gini. Udah. Nah, T-nya itu dari 0,1 sampai 10, plot. Fungsi plotnya dimainkan, dia akan menghitung secara otomatis. Oh, iya Pak. Ini saya coba dulu. Ini saya buat share kan sinyalnya agak terputus-putus gitu Pak. Begitu ya. Ntar saya cari apa? Online. Ini kalau nggak bisa ini pakai Bravo online .net. Jadi itu revisiannya. Nanti saya rekap revisiannya. Nah, oke, ini saya share screen jadi seperti ini. Nah, ini persamaannya tinggal sederhana ini aja, Mbak. Saudara masukkan nilai T, ini fungsimu ini, kelihatan ya. Terus nanti T-nya dari 0 sampai 10 ini, nanti kalau digambar akan muncul kayak gini sumbu X-nya. Kelihatan ini ya. Terus sumbu Y-nya akan muncul seperti ini. Bisa difahami? Bisa dilihat? Jadi itu nanti menyederhanakan. Saudara, fungsi membuat program sama nulis manual itu
itu kayak tadi kalau ngitung manual jenengan kan seperti masukin kalkulus di sini, saya coba artikan. Jadi ini udah T sama dengan 0, dia langsung masukin Y, T-nya ini 0, langsung otomatis 0. Ini kan ada fungsi plot T sampai X, T-nya berapa? Ikut ini 0,1. 0,1 X-nya. X-nya berapa? Kalau 0,1 ikut ini, bla 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 bla. T 0,2, T 0,1. Masuk ke sini, T-nya ganti 0,1, ini ganti 0,1 seperti apa? Terus ininya 0,1 berarti habis itu 0,2, 0,3 dan sampai kenaikannya setiap 0,1. Ini nilai sebenarnya setiap 0,1 ada titik poinnya sampai 10. Ganti. Salah saya. Akan saya coba ganti persamaannya gitu ya. Sebentar. Kita coba ganti angkanya, saya ngopi dari atas tadi. Ini kita copy dan kita paste, kita edit ini. Misalnya ini sampai 0,20 gitu kan. Nanti bentuknya seperti apa? Ya sudah, kita run. Kita plotting aja di sini. Nah, ini jadi 0 sampai 10 lah. 0 sampai 20 seperti ini. Tadi kan kalau sampai 10 kan seperti 0,20, seperti ini sampai ke bawah minus, tinggal pas. Yang idealnya cuma 10. Gitu Mbak. Halo, bisa dipahami? Jadi fungsi ini untuk memudahkan Anda dalam melakukan ini. Ya, itu revisiannya untuk kelompok ini. Jadi kalau mengerjakan bukan sama ini ya, cuma ganti nama kalau nggak tadi. Iya Pak, mohon maaf. Kemarin Ini sempat masih kesusahan gitu Pak. Jadi ngerjainnya bareng-bareng sama konsultasi dengan teman yang udah bisa gitu. ya, jadi maksudnya nanti ya kalau misalkan ngasih nama, misalkan kayak buat program ini ya jangan sama plug ganti apa, atau ini seperti apa kreasi Anda, hubungan ini warnanya di bold atau seperti apa, jadi bisa menunjukkan oh ini kemampuannya seperti ini, sini beda. Oke, terima kasih Mbak kelompok 1. Ya, sekarang dari kelompok 2, monggo latihan. Untuk presentasi kelompok 2 itu ada siapa ini? Saya Pak. 2 itu ada Mbak Nurul, Mas Randy ya? 2 ya? 2 orang? Apa 3? 2 orang? 2 orang Pak. Oke, Mbak Nurul sama Mas Randy. Monggo kita lihat tugasnya ya. Kelompok 2 itu ngerjakannya hampir sama ya. Kelompok 2 ada matematika ya. Oke. Monggo latihan gaya matrik determinan. Ini izin presentasi Pak. Oke. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, coba. Iya Pak, izin menjelaskan. Ini untuk tugas kedua itu kelompok saya mendapatkan tentang matriks Pak. Jadi ini ada display untuk nama, kemudian name kelompok dan kelas, dan kemudian untuk yang 5 ke 6 ini untuk matriksnya Pak. Jadi matriks yang digunakan itu ordo 3x3.
Dan kemudian ini selanjutnya saya buat display, jadi nanti akan muncul soal pertama itu apa. Soal pertama itu determinan A dan determinan B, dan kemudian dijawab dengan det A, det B, nanti akan muncul hasil dari determinannya. Kemudian untuk selanjutnya soal kedua itu nilai C sama dengan A tambah B. Nah, nanti akan muncul hasilnya untuk nilai A tambah B. Terus yang ketiga itu soal C sama dengan A kurang B. Di sini saya tulis A kurang B, nanti akan muncul hasilnya dari A kurang B. Nah, untuk soal keempat itu soal C sama dengan A kali B. Nah, di sini nanti akan muncul hasil A kali B. Nah, untuk hasilnya Coba kira-kira dianalisis. seperti ini, Pak. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang Mbak siapa? Mbak Nurul, coba ditunjukkan. Halo, Mbak Nurul. Mbak Nurul Azizah, halo Mbak. Udah kasih codingannya berarti. Halo, Mbak Nurul Azizah. Ini jawabannya saya mau ngobrol-ngobrol nih karena ini kan jawaban, kalau jawabannya sama saya ajak ngobrol-ngobrol ini. Halo, kelompok 1, kelompok 2. Halo, apa Mbak Nurul dengar suara saya? Nurul. Oke, Mbak Nurul enggak ini, enggak ada suaranya. Ya sudah, saya ngasih pertanyaan ke Mas Randy. Halo Mas Randy kok Mas siapa ini? Randy ya, Mas Randy, coba ditunjukkan filenya lagi Mas. File yang tadi. Oke, Pak. Ya, siap. Sekarang saya mau minta, gitu kan, misalkan mau nilainya tambahin gini, display determinan matrik A sama dengan berapa, determinan matrik B sama dengan berapa. Coba didisplaykan, ditampilkan. Ya, determinan matrik A displaykan. Kan itu kalau kan determinan matrik A dan B tahu semuanya ditampilkan. Saya mintanya determinan matrik A berapa nilainya, matrik B berapa, gitu Mas. Yang determinan A nilainya ini, Pak, yang 4. Kemudian yang Ya sudah tahu, coba ditampilkan di program, dibuat kayak gitu. Determinan A sama dengan berapa,
Determinan B sama dengan determinan A adalah sekian, determinan B adalah sekian. Gitu. Sampun Pak. Kalau matrik A-nya itu saya rubah bukan 1 2 3 namun tak rubah 2 3 1, determinan lu berapa? Kalau harus misalkan matrik A-nya saya rubah 2 3 1 gitu. 2 kan ini 1 2 3 ganti 2 3 1. Oke, jelas. 2 3 run. Oke, udah run sekarang. Atau 2 3 0, 2 3 0. 2 3 0. Oke, run. Kebajikan. Loh, determinan lu beda. Ya toh? Harusnya sama. Gimana buat programnya? Ini kan kamu kan 14 yang atas, yang benar kan 1, bukan 4. Masa kamu ganti lagi software? Berarti kalau angkanya beda itu hasilnya tetap 1 atau gimana Pak? Ya kalau angka, lo determinan matrik gimana matematikamu? Kamu udah lulus LDAS toh? Matematika dasar toh? Iya Pak. Iya, kalau kan ini 2 3 1, kalau determinanmu yang atas ini kan ketemunya nilai yang 1 ini kan 1, determinan matrik A-nya kan 1, determinan matrik B-nya 19. Nah, padahal kamu nulisnya det A sama dengan 4, harusnya det A itu sama dengan ikut angka 1,00 secara otomatis. Ketika matrikmu kamu rubah, ini pun akan dirubah, akan berubah secara otomatis. Paham nggak? Iya Pak. Coba kira-kira gimana buatnya? Saya minta displaynya, walaupun matriknya berubah-ubah, nilai matriknya berubah-ubah, displaymu yang answer ini sama display determinan A itu nilainya sama. Gimana? Ada tulisan determinan A adalah bla 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 bla. Mudah apa enggak, Mas? Pertanyaan saya, Mas. Iya Pak. Cuman bingung buatnya gimana. Bingung buatnya gimana? Kamu
Oke, kalau jenengan tahu artinya A sama dengan bla 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 ini, sama dengan soal satu, sama dengan bisa muncul tulisan kata soal satu, caranya gimana? Atau ada yang bisa menjelaskan selain Mas Randy, kalau saya ada pertanyaan seperti itu? Monggo yang lain kalau ada yang bisa membantu menjelaskan. Gimana Pak? Bisa diulangin? Nah, saya mintanya gini Mbak. Ini kan Mas Randy kan nulis determinan, ini kan determinan det A dan B adalah ketemu nilai determinan A dan B. Saya mintanya dipisah. Determinan A sama dengan sekian. Determinan A, gitu kan, nanti di tampilan softwarenya tadi, itu adalah ada tulisan kata-kata determinan A sama dengan, nah, nilainya itu mengacu pada determinan matrik A. Terus kemudian ada tulisan determinan B sama dengan bla bla blanya itu mengacu pada nilai determinan. Coba Mbak, ada ide? Ada, Pak. Oke, Mas Rozin, atau siapa boleh Mas Rozin ngasih ide biar ditulis oleh Mas ini, atau jangan bisa nuliskan lebih cepat. Iya, mohon izin masuk. Ya, silahkan Mas Rozin. Ya, Mas Aldo, itu tulisan Anda kan ya, salah satu display determinan A dan determinan B. Itu yang pertama, kamu tulis dulu display, terus dalam kurung determinan A itu yang bawah. Yang determinan A itu di bawah. Nah, itu ditulis display dalam kurung determinan A. Nah, terus yang bawah display determinan B, sama gitu. Jadi tulisan yang dalam string tanda petik yang bawah itu nggak usah, itu malah kamu seperti mendeklarasikan A sama dengan A. Ya, habis itu saya ada minta tambahan lagi Mas, tulisan determinan A sama dengan di software hasil runningnya itu ada kayak gitu. Oh iya, mungkin saya tulis di forum chat saja Pak. Ya, di forum chat coba, terus nanti biar di copy Mas Randy ke situ. Oke, di kolom chat coba dituliskan Mas Rozin. Tapi mungkin seperti itu Pak. Oke, ya, monggo silakan di copy, taruh di situ Mas. Itu harapan saya emang gitu. Coba monggo, nanti baru saya ceritakan. Oke, copy Mas siapa? Randy, terus paste di situ di blog. Nah itu ditutup, paste, Ctrl V. Oke, terus silahkan di run. Lihat ininya. Nah, tahu maksudnya Mas? Nah, kita coba ya. Kalau ada, ini Mas dan yang lain-lain. Jadi kalau ada tulisan di softwaremu tadi, di programmu coba dilihatkan. Kalau ada tulisan kayak gini, display, ada tanda seru, dalam kurung terus tanda seru ya. Jadi tanda seru, di dalam tanda seru ini, misalnya dengan nulis nama, nulis apa, apapun yang ada di tanda seru, di antara tanda seru itu akan ditampilkan otomatis oleh
programmu, maka jenengan kalau lihat di common window akan ada tulisan sesuai dengan itu. Coba dilihat tulisan di common window-nya. Nah, sama toh, yang di dalam tanda seru adalah mengacu pada tulisan itu. Bisa ditangkap Mas Randy? Nggih, Pak, bisa. Nah, terus kemudian selanjutnya balik ke editor. Nah, display date A, date dalam kurung A itu artinya adalah date dalam kurung A itu adalah fungsi. Kita call fungsi atau manggil fungsi. Jadi kelompok 6 kemarin kan membuat fungsi. Terus kelompok 7 menggunakan fungsi, tapi fungsinya sinus, kosinus, dan lain-lain. Jenengan ini menggunakan fungsi determinan. Det A berarti kita mengacu apa? Determinan matrik A. A-nya berapa? A-nya 2, 3, 0, 1, dan seterusnya. Gitu ya Mas. Jadi ketika A-nya pun kamu ganti, determinan pun akan ikut nilai data itu. Gitu, paham? Nggih, paham, Pak. Ya, jadi det A itu ada mengacu ke determinan A. Terus A kali B, karena ada fungsi perkalian, didasarkan nih, display C sama dengan A plus B. Nilainya A plus B, artinya nilai A plus B-mu siapa? Gitu ya, kalau saya minta tambah, terus nilai display soal 3, C plus A. Berarti nanti ada C sama dengan A min B, ketemu A min B. Ya kan? Terus ada display, berarti ada soal nomor 4, terus ganti baris C bla bla bla, ngambil ke habis itu ganti baris ketemu nilai A kali B. Begitu Mas Mas Randy. Gitu nggih. Jadi apapun nilainya, kalau saudara mau menampilkan nilai apa isinya, maka harus dikasih tanda seru di antara kedua ini. Itu dari sini bisa difahami? Bisa, Pak. Nah, makasih Mas Rozin. Jadi maksudnya gitu. Jadi teman-teman yang lain juga sama. Itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Ini kita sampai kelompok 3 aja, monggo. Kelompok 3 hampir sama, ini nggak terlalu susah. Saya lihat hasilnya dulu. Soalnya mudah. Kelompok 3 ada namanya siapa ini? Rania, terus Valinda, Rania sama Valinda. Iya Pak, saya Valinda. Ya, silakan di share hasilnya Anda. Kalau soalnya sama itu jangan jawabannya sama plek ya. Ya maksudnya diganti apa gitulah. Maksud ini urutannya sama. Kalau saudara di luar negeri ini bisa udah salah nanti kan. Urutannya sama plek. Oh ini agak sedikit beda ini. Sedikit berbeda. Ini sudah terlihat belum ya Pak? Coba. Sudah terlihat Mbak Valinda. Ya. Ini jadi di awal ini saya menampilkan nama, NIM, kelompok, dan kelas dengan menggunakan tanda petik tunggal di depannya supaya karakternya dapat tertampil di common window. Kemudian ini saya tulis soal, dan ini soalnya buatlah program untuk menghitung. Yang pertama ada matriks A. Matriks A ini matriksnya ordo 3x3, nilainya 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Tanda koma di sini itu untuk menampilkan baris. Kalau misalkan yang petik ini titik 2 itu kolom. Lalu pertanyaannya ada 4, yaitu nilai C sama dengan A titik dikali B. Ini artinya adalah perkalian korespondensi 1, 1. Jadi setiap komponen A ini dikalikan dengan komponen B. Kemudian untuk yang ini A pangkat 2, yang C ini setiap komponen A dipangkatkan 2, dan yang D transpos dari matriks A dan transpos dari matriks B. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi ini merupakan soalnya C sama dengan A titik dikali B, kemudian ini fungsinya C sama dengan A titik dikali B. Ini coba saya run ya Pak. Ya. Ini setelah di run hasilnya seperti ini.
Untuk nama, NIM, kelompok, dan kelas, ini soalnya buatlah matriks program untuk menghitung. Ini matriks A 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Ini matriks B, kemudian ini masih soal, sampai ini penyelesaiannya. Ini korespondensi tadi yang korespondensi 1, 1, setiap komponen A dikalikan komponen B. Jadi ini 1 dikali 4, kemudian 2 dikali 4, 3 dikali 5, dan seterusnya. Kalau ini komponen A-nya dipangkatkan 2, dipangkatkan 2 kan artinya A dikali A, jadi perkalian matriks A dikalikan dengan perkalian matriks A, jadi 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1 dikalikan dengan matriks tersebut lagi. Kemudian yang ini sama perkalian korespondensi tapi dikalikan dengan A juga, jadi 1 dikali 1, 2 dikali 2, kemudian 3 dikali 3, 2 dikali 2, 1 kali 1, 1 kali 1, dan hasilnya seperti ini. Kalau ini transpos matriksnya, transpos dari matriks 1, karena ini kebetulan matriksnya ini 1, 2, 3, yang kolom ini menjadi baris, ini 1, 2, 3, kemudian 2, 1, 1 juga menjadi baris. Lalu untuk yang terakhir, ini transpos B, 4, 4, 5 baris ini menjadi kolom 4, 4, 5 di sini, kemudian 6, 1, 2 menjadi 6, 2 di sini, dan 5 di kolom ketiga. Oke. Sudah. Ya, terima kasih. Yes. Ini sudah ini. Jadi kalau misalkan tadi B sama dengan apa? C kali itu gimana dilihatkan ke editor, menu editornya, Mbak? Ini, Pak. Ya. B sama dengan display gimana? Oh, penyelesaian. Oh, jadi nanti akan muncul tulisan penyelesaian. Iya, Pak. Dengan nilai C. Oke, ya udah, siap. Sekarang Mbak siapa? Kelompok yang satunya lagi. Bisa ditunjukkan Mbak Rania. Ini udah terlihat ya Pak Anis dan teman-teman. Jadi kalau punya saya sebenarnya hasilnya perhitungannya tuh operasinya sama aja kayak Valinda. Cuman bedanya tuh saya di sini ada yang pakai kata display, ada yang pakai kata DISP, ada yang nggak pakai gitu. Karena saya mikirnya awalnya adalah saya lupa untuk masukin kata DISP, terus tiba-tiba pas lihat di comment window di run ternyata nggak masalah gitu. Jadi saya pikir ya udah deh nggak usah dipakai aja gitu. Terus bedanya lagi adalah di Excel itu saya kasih spasi gini karena saya agak susah melihatnya kalau nggak ada, bukan spasi sih, enter. Kalau nggak di enter gitu saya agak susah ngelihatnya. Udah sih Pak, bedanya gitu doang. Ini saya coba run filenya, hasilnya seperti ini. Nama, NIM, kelompok saya kelompok 3, kelas C. Terus ini ada keterangan matriks A sama dengan sekian dan matriks B sama dengan sekian. Sebenarnya gampang ya. Ini soal yang pertama itu kan perkalian korespondensi 1-1 karena ada titiknya gitu kan. C sama dengan A titik bintang B, karena ada titiknya itu korespondensi 1-1, jadi kayak saya tulis deskripsinya korespondensi 1-1, hasilnya seperti ini. Terus yang kedua itu perpangkatan kan, C sama dengan A pangkat 2, hasilnya kayak gini. Nah ini yang perpangkatan tapi korespondensi yang C sama dengan A titik pangkat 2 ada titiknya, hasilnya ini. Terus ini yang transpose matriks A dan ini yang transpose matriks B. Oke, terima kasih. Ya, jadi nanti kalau mengerjakan teman-teman itu juga harus dibedakan ya. Jadi walaupun isinya sama kan setiap orang punya style berbeda. Diskusi dengan teman kelasnya nggak masalah, teman kelompoknya nggak apa-apa. Namun nanti tampilan programnya sesuai dengan selera masing-masing. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Saya targetnya hanya sampai kelas kelompok 3. Jadi terima kasih 1 sampai 3 kita sudah diskusi. Oke. Nanti kalau ini program yang lain nanti saya coba share kayak kemarin saya juga buat resumenya. Nanti saudara juga punya ilmu di pemrograman
pemrograman yang lain walaupun jenengan tidak mempraktekannya. Itu ya. Oke, untuk menghemat waktu nanti yang belum saya ajak ngobrol adalah Mbak siapa tadi. Nanti di kesempatan yang lain untuk menambah nilai Mbak siapa? Yang temennya Mas Randy ya, kelompok 2 Mbak Nurul. Tadi ditanya disapa tidak bisa, nanti supaya dapat nilai individunya ya pas ada kelas temannya presentasi untuk bisa untuk menjawab atau bagaimana nanti biar ada nilainya. Oke, mungkin itu. Jadi saya kepengen diskusi seperti itu untuk hari ini. Targetnya sampai itu aja. Kita ketemu lagi insya Allah Senin pekan depan. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita foto bersama dulu yang memungkinkan saja. Maaf, ini saya harus ada rapat lagi dari jam ini, makanya saya minta diajukan. Nanti kalau pekan depan, Maaf Pak. semoga tidak ada rapat, jadi bisa sesuai jadwal atau Ya, izin monggo yang memungkinkan. Ya, silakan Mbak Raga. Ya Pak, terkait pengumpulan revisian nanti. Ya, nanti revisi saya inikan lagi ya. Jadi revisi saya catat lagi. Jadi yang pertama juga sama, nanti saya kumpulin dulu catatannya, baru saya kirimkan. Ya, maksudnya yang sudah mengerjakan, maksudnya perbaikannya apa, ini kan saya tatanya masih kasar gitu kan. Rosin katanya baru mandi katanya. Oh. Iya Pak, terima kasih. Ya, nggak apa-apa Mas, gitu kan. Oke, siap, gitu kan. Oh, pengalaman saya ceritain dulu nih ya. Teman saya di luar negeri itu mandinya sehari sekali ya. Mandinya kalau malam aja, gitu kan. Jadi kalau saudara ini ya sudah dianggap di luar negeri Mas Rosin. Jadi kalau pagi itu cuma gini sama airnya giniin terus berangkat ke kampus. Itu teman-teman saya. Oke, monggo yang memungkinkan untuk take picture, yang tidak ya nggak apa-apa. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, sebentar, sekali lagi yang memungkinkan saja. Pose bebas biasanya sukanya 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini diskusinya. Ini beberapa PR yang masih saya kerjakan, nanti ada beberapa yang masih perlu saya kerjakan lagi untuk teman-teman biar bisa mengerti, terus khususnya yang owner dan lain-lain akan kita ini kan pada tugas yang ketiga, nanti tugas ketiga itu lebih ke aplikasi dari programming. Jadi sekarang itu sampai pekan ini sampai pekan depan saudara kita training ke programmingnya supaya kuat, nanti kita aplikasikan pada materi-materi yang telah disampaikan Pak Fauzi sama nanti saya menambahkan. Jadi mohon, makanya saya minta materi yang kemarin Euler atau apa saya dikasihkan dulu yang diceritakan oleh Pak Fauzi, dan teorinya juga jangan saudara hanya menampilkan persamaan saya dapat dari web seperti ini Pak gitu kan, terus saya tampilkan ya jika seperti itu, namun kita biar tahu melanjutkan yang saudara ilmu yang sudah diperoleh buat programmingnya itu seperti apa. Oke, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Maka kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan berdoa, dipersilahkan. Terima kasih, berdoa selesai. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau menggeser waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mandi. Baru bangun bos. Terus. Bos aku. Angel cah. Tika bangun.